Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian kelas 9 yang berbahagia, untuk pembelajaran kita kali ini yaitu bab 2 tentang sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Langsung saja anak-anak sekalian, kita bahas tentang ringkasan materi pembelajaran. Yang pertama, kerajaan Islam di Jawa. 1 atau A, kerajaan Demak. Dengan raja pertama, kerajaan Demak adalah Raden Patah yang memerintah pada tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Raden Patah ini dilantik langsung oleh seorang waliullah atau salah satu dari wali songo yang bernama Sunan Ampel. Adapun raja-raja yang pernah berkuasa pada masa kerajaan Demak diantaranya adalah pertama Raden Patah, Adipati Unus, dan Sultan Trenggana. Anak-anak sekalian, pada masa kerajaan Islam di Demak ini, Islam mengalami kemajuan dalam segala bidang yang dipimpin oleh Raja Demak yang pertama yang bernama Raden Patah tersebut. Dalam berbagai bidang, bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang seni dan budaya mengalami kemajuan yang sangat pesat ketika munculnya kerajaan Islam di Demak oleh seorang raja yang bernama Raden Patah. Anak-anak sekalian, termasuk pada masa kerajaan Islam di Demak, perluasan wilayah Islam semakin luas, terutama di wilayah Jawa. Di antaranya adalah meluas sampai di Kalimantan, Palembang, dan Jambi. Ini merupakan jasa yang terbesar, peran aktif dari seorang raja yang bernama Raden Patah. Kemudian berikutnya anak-anak, kerajaan Islam di Jawa yaitu kerajaan Pajang, didirikan pada tahun 1546 Masehi oleh seorang raja yang bernama Sultan Hadiwijaya. Pada masa ini banyak wilayah yang melepaskan diri dan berdiri sendiri sebagai raja-raja kecil. Tidak seperti pada masa kerajaan Demak. Kalau pada masa kerajaan Demak, kerajaan Islam di Jawa, wilayah kekuasaannya semakin melebar, semakin meluas. Sedangkan pada masa kerajaan Pajang justru kebalikannya. Banyak daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang melepaskan diri dari kerajaan Pajang. Ini menunjukkan adanya hubungan yang tidak harmonis antara para penguasa dengan rakyat jelata atau rakyat kecil, sehingga muncul kerajaan-kerajaan kecil di tengah-tengah mereka. Kemudian yang ketiga, anak-anak, pada masa kerajaan Mataram, berdiri pada tahun 1586 Masehi dengan raja yang pertama yang bernama Sultan Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senopati. Anak-anak sekalian, Panembahan Senopati ini dapat melampaui masa-masa krisis dengan memadamkan pemberontakan serta pertikaian. Pada masa kerajaan Mataram banyak terjadi pertikaian, pemberontakan, permusuhan, termasuk krisis ekonomi yang merupakan dampak dari perpecahan dari berbagai macam pihak. Oleh Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senopati, masa krisis tersebut diminimalisasi atau dikurangi sehingga muncul gerakan-gerakan ekonomi yang terbaru dalam masa pemerintahannya, termasuk pemberontakan oleh rakyat-rakyat kecil yang tidak sepaham bisa diantisipasi oleh Sutawijaya. Ini merupakan prestasi yang dimiliki atau yang
didapatkan pada masa kerajaan Mataram pada tahun 1586. Termasuk untuk menumbuhkan faktor ekonomi pada masa kerajaan Mataram, menggalakkan pertanian dan memberikan sumbangan modal kepada rakyat atau masyarakat miskin pada saat itu untuk menggerakkan kegiatan ekonominya. Ini merupakan jasa atau prestasi yang didapatkan oleh seorang raja yang bernama Sudan Wijaya yang bergelar Panembahan Senopati. Anak-anak sekalian, kemudian berikutnya anak-anak bisa memahami sendiri apa yang ada di dalam LKS karena terbatasnya waktu penampilan pada pembelajaran daring kali ini. Semoga pemaparan singkat ini menjadi ilmu yang manfaat bagi anak-anak untuk kebaikan dan kemaslahatan anak-anak semuanya di masa depan, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Salam sehat, sukses selalu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.